Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mila Nifa dengan NIM 0302 1182 530021. Saya dari Teknik Pertambangan Angkatan 2025 dari kelas A Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Minimnya Penggunaan Bahasa Baku yang Dipengaruhi oleh Pola Pikir Generasi Z. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan di perguruan tinggi, bahasa Indonesia ini dituntut untuk digunakan secara baku, sistematis, dan sesuai kaidah, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, bahasa baku ini berfungsi untuk menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, dalam satu dekade terakhir, penggunaan bahasa Indonesia ini ternyata di kalangan mahasiswa ini cenderung mengalami penurunan. Nah, fenomena ini banyak dilihat dari pengumpulan tugas kuliah, kemudian laporan, hingga karya ilmiah. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya Gen Z ini di era digital. Generasi Z atau yang lebih kerap kita kenal dengan Gen Z merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi, media sosial, dan komunikasi digital. Nah, lingkungan ini menyebabkan pola pikir yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan juga kepraktisan, sehingga bahasa ini dipandang hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara cepat dan bukan sebagai sistem yang harus mengikuti kaidah kebahasaan secara ketat. Akibatnya, penggunaan bahasa formal, singkatan, dan pencampuran bahasa asing ini menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Selama pesan dapat dipahami, maka aspek kebakuan bahasa ini seringkali diabaikan. Pola pikir inilah yang secara tidak langsung memengaruhi sikap Gen Z terhadap bahasa Indonesia yang baku. Dan dalam praktik komunikasi sehari-hari, bahasa baku sering dianggap kaku dan kurang fleksibel. Sebaliknya dengan bahasa informal ini dianggap lebih santai dan lebih dekat dengan lawan bicara. Nah, sikap ini semakin diperkuat juga oleh media sosial yang mendorong penggunaan bahasa yang singkat, menarik, dan mudah dipahami dalam waktu yang cepat atau lebih praktis. Kemudian ada juga konten yang menggunakan bahasa tidak baku, dan justru itu lebih mudah diterima dan juga lebih mudah disebarluaskan. Hal ini secara perlahan akan membentuk anggapan bahwa bahasa Indonesia baku itu kurang relevan dengan kehidupan yang sekarang, yang modern, yang serba cepat dan juga dinamis. Nah, di sini permasalahannya adalah kebiasaan berbahasa yang terbentuk di ruang digital sering terbawa ke lingkungan akademik. Banyak juga dari kalangan mahasiswa mengalami kesulitan ketika ingin menulis laporan, kemudian ada makalah dan juga karya ilmiah. Mulai dari kesalahan seperti struktur kalimat, ada juga pemilihan kata, itu sudah menjadi permasalahan yang umum ditemui dan menunjukkan pengaruh pola pikir pragmatis dalam berbahasa. Nah, fenomena ini juga banyak terjadi pada mahasiswa teknik yang fokusnya lebih besar pada penguasaan materi teknis sehingga menyebabkan kemampuan kebahasaan kurang berkembang secara optimal. Akibatnya, kualitas komunikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi menjadi kurang maksimal. Padahal, bahasa Indonesia baku ini memiliki peran penting sebagai standar komunikasi akademik. Bahasa baku ini juga menjamin kejelasan makna, kemudian kejelasan istilah, serta objektivitas penyampaian gagasan. Dan juga penggunaan bahasa yang tidak baku juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dan juga menurunkan mutu karya ilmiah mahasiswa. Nah, sebagai penutupnya, saya menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku di kalangan generasi Z merupakan dampak dari pola pikir pragmatis yang terbentuk melalui lingkungan digital dan media sosial. Fenomena ini perlu disikapi secara kritis agar tidak berdampak pada penurunan kualitas akademik dan profesional mahasiswa. Bahasa Indonesia baku perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari kompetensi akademik dan profesional. Lalu, melalui pembinaan yang berkelanjutan serta pendekatan yang tepat, kita dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan bahasa Indonesia yang baku di era digital. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.